Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Kembali bersama saya di channel saya ini. Di video kali ini saya akan membawakan serial killer yang sangat mind-blowing. Bagaimana kisahnya? Tapi sebelum saya mulai ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel saya ini, agar channel saya ini bisa berkembang dan saya bisa terus menyajikan berbagai fakta dan kisah-kisah menarik lainnya. Kita mulai ke kisahnya. Kasus pembunuhan yang dilakukan oleh sepasang saudara di Prancis masih meninggalkan ketakutan bagi warga negeri mode ini. Kasus pembunuhan tersebut diketahui dilakukan oleh sepasang saudara perempuan bernama Christine dan Lea Papin. Bahkan di masa kini, pembunuhan yang mereka lakukan kerap diadaptasi menjadi sebuah film atau pertunjukan teater. Christine dan Lea Papin menghabiskan masa muda mereka di desa-desa sekitar Le Mans, Prancis Barat. Mereka diketahui memiliki jarak usia 7 tahun dan memiliki seorang kakak perempuan lain bernama Emilia. Putri tertua keluarga Papin itu diketahui memutuskan untuk menjadi biarawati setelah diduga diperkaos oleh ayah kandungnya. Christine dan Lea tumbuh dalam keluarga disfungsional. Mereka kerap menyaksikan kekerasan dan berbagai bentuk penganiayaan. Pernikahan kedua orang tua mereka sangat berantakan, dan kondisi itulah yang kemudian juga mempengaruhi mental Christine dan Lea. Keduanya sempat menjalani terapi mental akibat trauma pasca perpisahan kedua orang tua mereka. Mereka tumbuh dengan tak terpisahkan, meski keduanya terlihat jarang saling berbicara. Hal ini memberi kesan mengerikan karena seolah mereka bisa berkomunikasi lewat batin. Setelah bebas dari terapi mental yang mereka jalani, Christine dan Lea kemudian bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Keduanya bersikeras untuk bekerja bersama dan tak mau dipisahkan. Pada tahun 1926, mereka menjadi pelayan di rumah seorang pria yang merupakan pensiunan pengacara di kota Le Mans, René Lencelin. Di rumah itu, René tinggal bersama istri dan seorang anak perempuannya. Sementara anaknya yang lain telah menikah dan hidup terpisah. Di rumah René lah kemudian kejahatan mengerikan yang menghantui Prancis terjadi. Papin bersaudara saat itu diwajibkan bekerja selama 14 jam sehari dan hanya libur setengah hari saja ketika akhir pekan tiba. Hal ini cukup umum bagi pembantu rumah tangga di masa itu. Baik Christine dan Lea, keduanya nampak tidak keberatan dengan kewajiban tersebut. Mereka bekerja dengan kerendahan hati dan rasa hormat. Christine dan Lea juga tidak menunjukkan minat terhadap dunia luar dan hanya menghabiskan waktu berdua. Tahun demi tahun berlalu tanpa ada satupun insiden, tetapi tepat pada 2 Februari 1933 sebuah insiden mengerikan mengejutkan René sang tuan rumah. Malam itu seharusnya René makan malam bersama dengan sang istri dan teman-temannya di kediamannya. Sayangnya ketika ia pulang, René menemukan seluruh lampu rumahnya padam. Ia hanya melihat secerca cahaya lilin yang nampak dari ruang tidur Papin bersaudara. Selain itu, seluruh pintu rumah juga dalam kondisi terkunci. René kemudian pergi ke kantor polisi untuk meminta bantuan agar bisa masuk ke rumahnya. Namun setelah pintunya terbuka, René menemukan anak dan istrinya telah tewas. Mereka dibunuh dengan cara paling brutal yang pernah ada. Wajah mereka hancur dan bahkan bola mata orang-orang yang René cintai itu dicungkil dan tidak berada di tempatnya. Sementara itu, Christine dan Lea ditemukan di dalam kamar mereka dalam kondisi tidak berbusana. Tanpa ragu, keduanya langsung mengaku sebagai pelaku pembunuhan dengan sangat tenang dan tanpa sedikit pun raut penyesalan di wajah mereka. Segera polisi mengumpulkan bukti alat pembunuhan berupa pisau dapur, palu, dan panci timah. Christine dan Lea kemudian dipenjara secara terpisah. Saat itu Christine menjadi depresi dan tertekan karena terpisah dengan saudaranya. Hingga pada suatu saat ia diizinkan untuk menemui Lea. Christine pun langsung melompat ke pelukan Lea dan dari percakapan keduanya tersirat jika sepasang saudara kandung itu menjalin hubungan asmara terlarang. Beberapa bulan kemudian kegilaan Christine semakin parah. Dia mencoba mencungkil matanya sendiri. Padahal saat itu persidangan kasusnya akan segera dimulai. Kala itu seluruh warga Prancis menaruh perhatian terhadap kasus Papin bersaudara. Bahkan kasus ini menarik perhatian dari para kaum terpelajar yang mengaitkan perilaku Papin bersaudara dengan aksi pemberontakan para kaum budak.
Kerumunan besar orang berkumpul di ruang sidang pada September tahun 1933 menunggu keputusan bagi Papin bersaudara. Hakim menyimpulkan bahwa Christine adalah dalang di balik pembunuhan tersebut. Ia diketahui terlibat perseteruan kecil antara istri Rene, Madame Lancelin sebelum membunuh. Pengadilan juga menyimpulkan bahwa Lea sang adik hanyalah korban dari kakaknya. Meski kesehatan mental mereka turut menjadi pertimbangan hakim, pengadilan memvonis Christine dengan hukuman mati. Sementara Lea mendapat keringanan karena hanya berperan sebagai kaki tangan kakaknya. Namun tak lama kemudian hukuman Christine diubah menjadi penjara seumur hidup. Christine kembali diterpa depresi dan mulai menolak untuk makan. Ia diketahui tak bisa menerima perpisahan dengan sang adik. Christine Papin lalu meninggal pada tahun 1937 dan Lea bebas dari penjara pada tahun 1941. Lea kemudian tinggal bersama ibunya secara terasing. Berdasarkan beberapa sumber, Lea sempat bekerja di sebuah hotel di Nantes dengan menggunakan identitas palsu. Lea diyakini meninggal pada tahun 1982, namun hal ini juga belum bisa dikonfirmasi. Pada tahun 2000, pembuat film dokumenter bernama Claude Ventura mengklaim bahwa dia masih hidup. Hingga saat ini, keberadaan Lea masih menjadi misteri. Kisah keduanya diangkat dalam film In Search of the Papin Sister yang disutradarai oleh Ventura, di mana Lea digambarkan menjadi perempuan lumpuh karena stroke di hari tuanya. John George Haigh adalah seorang pria dari Inggris yang lahir pada 24 Juli tahun 1909 yang dijuluki sebagai The Acid Bath Murder, yang berarti pembunuh bak asam. Sekitar tahun 1944 dan 1949, John George Haigh telah membunuh 6 orang setelah merasa dirinya yakin tidak akan diketahui oleh orang-orang dan telah menganggap dirinya sebagai pembunuh yang sempurna. Dia percaya bahwa tanpa ditemukannya mayat utuh, dia akan aman dari tindakan hukum. Jadi dia melarutkan mayat-mayat korbannya dengan merendamnya ke dalam bak penuh dengan asam sulfur. Lalu endapannya dibuang melalui lubang bak. Dia mengklaim telah meminum darah korbannya. Oleh karena itu, dia dijuluki sebagai vampir. Dia memulai sebuah rencana jahatnya ini setelah dia bebas dari 4 tahun penjara karena penipuan pada tahun 1943. Pada tanggal 6 September 1944, dia membujuk seorang pria berumur 37 tahun bernama William Donald Maxwell yang pernah mempekerjakannya sebagai supir di salah satu taman hiburan ke ruang bawah tanahnya di Kensington, London, Inggris. Menurut laporan yang dibuat oleh John, dia menyerang Maxwell bertubi-tubi dengan palu di kepalanya, merobek lehernya dan menuangkan darahnya ke dalam gelas untuk diminum. Kemudian tubuhnya direndam dalam drum penuh dengan asam, dan 2 hari kemudian endapannya dibuang ke lubang got atau saluran air. Untuk meyakini orang tua Maxwell, ia mengaku bahwa Maxwell telah menghilang agar tidak dilakukan pengerahan. Kemudian pada tanggal 2 Juli 1945, John membunuh kedua orang tua Maxwell, yaitu William yang berusia 70 tahun dan Amy yang berusia 65 tahun di ruang kerja bawah tanah yang sama di mana Maxwell dibunuh. Selama 2 tahun setelah kejadian, dia menjalani hidup dan melakukan banyak perjudian menggunakan uang sebanyak 8.000 pound sterling yang dia curi dari keluarga Maxwell. Tetapi pada tahun 1947, dia membutuhkan uang yang lebih dan mulai mencari korban lainnya. Kemudian dia menyewa ruang kerja yang baru di Crawley, Sussex, Inggris. Pada tanggal 12 Februari 1948, di tempat kerjanya yang baru, dia memaksa Dr. Archibald Henderson yang berumur 52 tahun untuk menulis surat pemalsuan, di mana dia bebas melakukan apapun pada properti milik Henderson, lalu membunuh Henderson dan istrinya Rosalie yang berusia 51 tahun dengan menembak keduanya dengan senjata api. Kemudian pada tanggal 18 Februari 1949, dia telah menemukan target baru, yaitu Olive Duran Deacon yang berusia 69 tahun, seorang janda kaya. Mereka pernah bertemu di Hotel Onslow di Kensington, Inggris, dulu sewaktu John pernah tinggal di sana. Sama seperti yang dilakukan pada Henderson, dia membujuk Olive ke ruang kerjanya sebelum menembaknya di bagian belakang kepala dan melarutkan mayatnya dalam asam.
10 hari kemudian polisi sudah mulai curiga dengannya dan melakukan pencarian di ruang kerjanya di Crowley. Di sana ditemukan bukti-bukti pembunuhan yang sangat kejam dan sadis yang telah dilakukannya. Di antaranya ditemukan 28 pon lemak manusia, 3 batu empedu, kaki kiri yang hanya sebelahnya larut, 18 penggalan tulang, tas tangan dan gigi palsu milik Olive Duran Deacon. Walaupun John George Haigh terbukti sebagai pembunuh yang sangat kejam, dia memiliki hati yang sangat tulus kepada pujaan hatinya. 2 hari setelah ia didakwa pada tanggal 2 Maret, dia menulis sebuah surat untuk Barbara Smith, kekasihnya dari penjara di mana dia ditahan, penjara Leos. Di dalam surat tersebut tertulis, "Seberapa bodohnya dirimu bertanya mengapa aku tidak membunuhmu. Tentu saja aku memiliki banyak kesempatan untuk itu. Tetapi tidak pernah terlewatkan di pikiranku untuk menyakiti bahkan hanya sehelai rambut di kepalamu. Urusan yang aku lakukan ini adalah hal yang sangat berbeda. Tidak ada ketertarikan terlibat walaupun aku tahu dalam laporan tertulis terdapat 6 janda tetapi mereka belum mengetahui cerita yang sepenuhnya. Terdapat laki-laki maupun perempuan berapa banyak. Aku tidak tahu, mungkin masih banyak lagi atau lebih. Dan itu bukan uang mereka yang aku incar, tetapi darah mereka." John disidang di pengadilan Leos pada tanggal 18 Juli 1949. Dia mengaku bahwa dia sudah gila, didukung oleh pengakuan sebelumnya yang mengatakan dia meminum darah korbannya. Semua ini dibantah oleh hakim 15 menit setelah dia mengajukan pengakuan tersebut. Dia mengatakan semua itu agar dia tidak ditahan di penjara, melainkan ditempatkan di rehabilitasi. Akhirnya dia dihukum gantung di saat dia berumur 40 tahun di penjara Wandsworth pada tanggal 10 Agustus tahun 1949. Nah, itu tadi adalah 2 kisah serial killer yang mind-blowing. Bagaimana pendapat kalian guys? Yang mana yang paling mengerikan menurut kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video dari saya. See you in my next video. Thank you for watching.